sebuah refleksi tentang ketergantungan pada kekuasaan. Di tengah derasnya arus informasi dan tuntutan sosial, manusia modern dihadapkan pada dilema lama yang masih relevan, antara berpikir sendiri atau mengikuti suara otoritas. Fenomena ketergantungan pada otoritas seringkali tampak samar karena dikemas dalam balutan hormat, ketaatan, atau kepercayaan. Padahal bila tidak disikapi secara kritis, kecenderungan ini bisa menjadi akar dari kebekuan berpikir dan bahkan ketidakadilan sosial. Tunduk tanpa tanya. Eksperimen terkenal yang dilakukan oleh Stanley Milgram pada 1961 membuktikan betapa mudahnya manusia patuh pada otoritas. Para peserta bersedia memberikan kejutan listrik pada orang lain hanya karena disuruh oleh seseorang yang tampak berwibawa dan mengenakan jas laboratorium. Mereka sadar tindakannya bisa menyakiti, namun tetap melakukannya. Mengapa? Karena mereka percaya otoritas pasti tahu yang terbaik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di laboratorium. Dalam kehidupan nyata, banyak dari kita secara tidak sadar lebih sering menerima mentah-mentah pendapat dari pemimpin, tokoh agama, influencer, atau bahkan algoritma media sosial tanpa bertanya, apakah ini masuk akal? Apakah ini benar? Erich Fromm, dalam bukunya Escape from Freedom, menyatakan bahwa manusia sebenarnya takut akan kebebasan. Kebebasan berarti mengambil keputusan sendiri, menanggung risiko, dan menerima konsekuensi. Ini menakutkan. Maka, menyerahkan kendali kepada otoritas menjadi solusi nyaman. Kita bebas dari tanggung jawab berpikir, cukup mengikuti. Namun, kenyamanan ini berbahaya. Karena, di tangan otoritas yang salah, yang bisa saja manipulatif atau keliru, kita bisa menjadi alat bagi kepentingan yang bukan milik kita. Sejarah dunia penuh dengan tragedi yang lahir dari kepatuhan buta, genosida, perang, penganiayaan, bahkan penindasan atas nama moralitas atau agama. Ketika otoritas menjadi agama baru dalam dunia digital, otoritas tak selalu berupa manusia. Ia bisa berbentuk tren, data, opini mayoritas, atau algoritma. Buku Thinking, Fast and Slow, karya Daniel Kahneman, menjelaskan bahwa manusia lebih sering menggunakan pola pikir cepat, sistem satu, yang intuitif dan emosional. Ketika otoritas berbicara, baik itu tokoh, media, atau angka statistik, kita cenderung langsung percaya tanpa berpikir ulang. Ini bukan sepenuhnya salah, namun berbahaya jika terjadi terus-menerus. Noam Chomsky, melalui Manufacturing Consent, memperingatkan bahwa opini publik bisa dibentuk bukan oleh kebenaran, melainkan oleh kekuatan yang mengendalikan narasi. Jika masyarakat hanya menjadi konsumen pasif informasi dari otoritas tanpa kemampuan menyaring, maka demokrasi bisa berubah menjadi ilusi. Menjadi subjek, bukan objek menghargai otoritas, tidak berarti tunduk membabi buta. Pemikiran kritis bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan tanda kedewasaan intelektual. Kita perlu membiasakan diri untuk bertanya, menguji argumen, dan berani berbeda. Pendidikan harus diarahkan untuk menumbuhkan nalar, bukan sekadar menghafal perintah. Dalam dunia yang semakin kompleks, kebenaran tidak bisa lagi diserahkan pada satu suara. Kita semua bertanggung jawab untuk berpikir, karena ketika manusia berhenti berpikir, maka kekuasaan dalam bentuk apapun akan mengisi kekosongan itu.